Dunia ini penuh dengan orang-orang nyinyir yang kurang kerjaan. Ingat tidak dengan apa yang sering didengar kalau kalian pas lagi jomblo? Kapan punya pacar? Pertanyaan-pertanyaan sejenis ini pasti sering diucapkan oleh orang-orang yang kurang kerjaan itu. Setelah punya pacar, jangan kaget kalau masih ada pertanyaan berikutnya. Kapan kalian mau nikah? Sampai di sini, kesabaran biasanya masih ada. Karena manis-manisnya waktu pacaran masih terasa. Tapi setelah nikah pun akan ada lagi pertanyaan yang mulai bisa bikin naik darah. Kapan kalian mau punya momongan? Terus terang saja, di 2 tahun pertama berumah tangga, untukku pertanyaan ini masih bisa aku tanggapi dengan senyuman manis. Tidak perlu dipikirkan. Anggap saja omongan dari orang-orang yang kurang kerjaan itu basa-basi saja. Tapi setelah masuk tahun ketiga pernikahanku dengan Aditya, aku mulai merasa kalau pertanyaan-pertanyaan kepo itu mulai bisa membuatku ingin naik darah. Apalagi karena salah satu dari orang nyinyir yang kurang kerjaan itu adalah ibu mertuaku sendiri. Sindiran-sindiran yang sering dilontarkannya padaku sering bisa membuatku menangis sendirian. Yang paling menyebalkan, ibu mertuaku itu tidak pernah berkata apa-apa pada Aditya, anaknya sendiri. Semua sindiran selalu diberikannya padaku. Dan Aditya, si anak mama ini, hanya diam saja tanpa membelaku. Dalam hati, seharusnya aku ingin berteriak pada mereka. Apa mereka tidak tahu kalau aku ini manusia? Tidak bisa berkembang biak secara aseksual. Untuk bisa punya momongan, perlu kerja keras dari 2 orang, bukan hanya dari aku saja. Akhir-akhir ini, ibu mertuaku malah julid pada tetangga, mengatakan kalau aku bahkan kalah dengan ayam betina yang dulu pernah dipeliharanya. Ayam betina yang menurutnya bisa bertelur tiap hari. Lebih pintar dari aku yang lulusan S2 ini. Nyinyiran terbaru ibu mertuaku ini yang akhirnya menghilangkan kesabaranku dan membawa aku ke tempat ini. Ibu Winarto, dari semua hasil pemeriksaan, kondisi Anda normal dan baik-baik saja. Seharusnya tidak ada masalah untuk Anda bisa mendapatkan anak. Kata-kata dari dokter spesialis obgyn tampan yang membaca hasil pemeriksaanku membuat perasaan hatiku langsung jadi plong. Setidaknya secara medis, untuk mendapatkan momongan bukan suatu yang mustahil untukku. Kalau menurut saran saya, sebaiknya ibu juga membawa suami ibu kemari untuk melakukan pemeriksaan. Saya akan merekomendasikan seorang dokter spesialis andrologi pada Anda. Kata dokter tampan ini dengan mengulurkan sebuah kartu nama padaku. Aku langsung termangu menatap wajah tampan si dokter yang masih menatapku dengan tatapan serius. Untukku bisa membawa Aditya ke klinik ini, hampir sesulit memasukkan kelereng ke lubang hidung. Bukannya tidak mungkin, tapi akan sulit dan terasa sakit sekali. Bukan cuma 1 atau 2 kali saja aku meminta Aditya untuk mau datang bersama-sama ke klinik ini. Sebuah klinik kebidanan dan kandungan swasta terkenal yang ahli dalam penanganan kesuburan pasutri.
Tapi Aditya selalu tidak mau untuk datang. Menurutnya, pasti tidak ada masalah pada dirinya. Aku menarik napas panjang dan mengambil kartu nama yang disodorkan oleh si dokter tampan. Setelah pulang nanti, aku harus memaksa Aditya untuk datang ke klinik. Suatu pertempuran yang seharusnya enggan untuk aku lakukan. Tapi kata-kata nyinyir dari ibu mertua yang bisa membuatku naik darah memaksaku untuk harus melakukannya. Setelah bersalaman dan berterima kasih, aku langsung keluar dari ruang konsultasi dokter. Kepalaku masih sibuk merencanakan siasat yang akan aku kerjakan untuk bisa membujuk Aditya agar mau memeriksakan dirinya. Aku berjalan dengan menunduk, penuh dengan banyak pikiran di kepala. Tanpa sengaja, aku menyenggol pelan bahu seseorang yang sedang berjalan dari arah berlawanan. Suara seorang laki-laki yang sangat aku kenal tiba-tiba memaki-maki aku. Kamu buta ya? Kalau jalan, pakai mata dong. Apa kamu tidak bisa lihat istriku sedang hamil? Kalau misalnya sesuatu terjadi padanya dan anak kita, kamu tidak akan bisa tanggung resikonya. Dengan kaget, aku mengangkat kepalaku yang masih tertunduk, lalu menatap langsung wajah pria yang baru saja memakiku itu. Adit. Dengan syok aku melirik ke wajah suamiku yang juga terlihat kaget. Manda, kenapa kamu ada di sini? Nada panik bisa kutangkap di suara Aditya. Mataku melirik ke tangannya yang terlihat sedang menggandeng tangan seorang wanita hamil dengan mesra. Tatapanku terpaku pada jari manis Aditya. Cincin yang tersemat di sana bukan cincin yang biasanya dipakai saat bersamaku. Seharusnya aku yang tanya ini pada kamu. Siapa wanita ini? Kenapa kamu menyebutnya sebagai istri kamu? Kalau dia istri kamu, aku ini siapa? Dengan cepat, aku langsung memberondongnya dengan beberapa pertanyaan. Dalam hati, meskipun masih syok, aku bisa langsung sadar. Aditya, suamiku, selain selingkuh, ternyata juga menghamili pacar gelapnya. Kukira siapa? Ternyata si ayam yang gak bisa bertelur. Tiba-tiba wanita hamil yang sedang digandeng Aditya langsung menyeletuk menghina. Kata-kata hinaan yang terdengar familiar di telinga karena juga pernah diucapkan oleh ibu mertuaku. Rasa curiga langsung muncul. Apa Mama Adit sudah tahu tentang hubungan gelap wanita ini dengan Adit? Apa dia dan wanita ini juga sudah pernah bertemu? Rasa perih terasa di dalam hati, membuncahkan pikiranku. Dengan cepat aku langsung menolehkan kepala untuk melihat wajah pacar gelap Adit. Julia. Aku semakin syok dan murka. Ternyata selingkuhan Aditya ini adalah orang yang juga aku kenal. Seorang cewek gampangan yang dulu pernah mengejar-ngejar Aditya saat kita berdua masih kuliah dulu. Saat itu Aditya pernah mengatakan kalau dia tidak akan pernah meladeni Julia yang dianggapnya seperti cewek murahan karena senang bermain-main begituan dengan banyak cowok di kampus. Aku bahkan masih ingat dengan kata-katanya saat itu. Jijik kalau deket-deket yang begituan.
Apa nggak pada takut kalau kena penyakit kelamin? Mungkin saat itu, ego tololku yang membutakan diriku, membuatku merasa, untuk Aditya, diriku lebih baik daripada Julia. Seharusnya aku sadar saat itu, kalau Aditya bukannya tidak mau punya hubungan dengan Julia. Sebenarnya Aditya pasti juga ingin bisa melahap Julia, yang juga selalu menawarkan tubuhnya. Namanya juga cowok. Tapi saat itu, mungkin dia tidak mau disamaratakan dengan cowok-cowok koleksi Julia. Cowok-cowok yang menurutku bodoh karena mau saja dipeloroti hartanya oleh Julia. Tapi kali ini, ternyata Aditya sudah menurunkan level OCD-nya. Dia juga sudah tidak takut lagi kena penyakit kelamin. Aku langsung menyipitkan mataku, menatap wajah kedua orang yang tidak punya moral itu dengan geram. Wajah Aditya yang setidaknya masih terlihat sedikit malu karena tertangkap basah, dan wajah Julia yang penuh rasa kemenangan membuatku ingin bisa menggamparnya. Kalau Adit gak mau jawab pertanyaan lo, biar gue yang jawab buat dia. Julia langsung tertawa kecil. Buka mata lo lebar-lebar. Ini cincin kawin gue yang dikasih Adit. Coba lo bandingin dengan cincin kawin lo yang murahan itu. Katanya sambil menunjukkan cincin berlian besar yang tersemat di jari manisnya. Aku lihat, berlian itu pasti sekitar 1 karat. Tawa kecil Julia semakin terdengar menusuk-nusuk ke dalam hati, dan juga menginjak-injak harga diriku. Aku membelalakan mata, penuh dengan rasa tidak percaya. Aditya yang pelit, yang bahkan memintaku untuk membayar separuh dari harga cincin kawin kita, ternyata malah memberikan cincin berlian 1 karat untuk Julia. Darahku langsung mendidih. Adit, apa maksud Julia ini? Kenapa kamu bisa kawin dengan dia? Di agama kita, tidak boleh ada poligami. Misalnya boleh pun, kamu juga tidak pernah minta izin dariku. Aditya masih terdiam, tapi Julia dengan tertawa menjawab untuknya. Manda, lo kan cuma ayam yang gak bisa bertelur. Kalau Adit pingin punya momongan, ya harus cari istri baru. Lagian, frigid kayak lo, mana bisa muasin Adit di ranjang. Diam kamu. Aku tidak tanya ini pada kamu. Aku minta Adit yang jawab. Apa nama kamu Adit? Aku langsung berteriak dengan keras pada Julia. Aku tidak rela dibilang frigid oleh cewek murahan ini. Aku wanita yang normal. Tapi kalau dibanding-bandingkan dengan cewek berpengalaman seperti dia, jelas akan kalah. Julia pura-pura ketakutan dan langsung bersembunyi di balik punggung Aditya. Dari balik punggung laki-laki yang aku sudah tidak yakin lagi masih bisa kupanggil sebagai suamiku. Aku melihat Julia menjulurkan lidah, mengejek ke arahku. Aku naik pitam dan langsung berjalan menghampirinya. Manda, diam kamu. Jangan teriak-teriak seperti cewek kampungan. Kamu bikin takut Julia dan anak yang ada di perutnya. Kamu tidak perlu tanya macam-macam. Sekarang kamu pulang. Masak dan urus mama di rumah. Aditya tiba-tiba berteriak padaku,
memeluk bahu Julia dengan pose melindungi. Aku melihat wajahnya yang memandangku seperti menatap seorang musuh. Dengan menggelengkan kepala penuh ironi, aku berpikir, Aditya yang duluan mengejarku. Tanpa ribuan janji manis yang pernah diucapkannya, memangnya aku bisa tertipu dan mau berpacaran sampai menikah dengan cowok rata-rata seperti dia. Tapi sekarang, dia malah berteriak membela cewek jalang itu. Dia bahkan menyamakan aku dengan ART. Kamu cewek yang tidak bisa punya anak, cewek mandul. Jadi apa salahnya kalau aku kawin lagi? Ingat, aku ini anak laki-laki satu-satunya. Apa kamu ingin keluargaku tidak punya keturunan? Aditya masih terus berteriak dengan kencang. Amarahku semakin memuncak. Dari hasil pemeriksaan medis, tidak ada masalah apa-apa pada diriku. Jadi seharusnya, kemungkinan besar, masalah ada pada dirinya yang tidak mau memeriksakan diri. Tapi, anak yang ada di dalam perut Julia. Dengan curiga aku melirik Julia. Dari sejarah main-main yang dilakukan cewek murahan ini, jujur saja, aku tidak yakin kalau anak yang ada di dalam perutnya anak dari Aditya. Tapi yang sudah jelas Aditya berselingkuh dengan Julia, bahkan sampai menikahinya. Di Madu, aku tidak bisa menerima ini. Kata siapa? Aku tidak bisa punya anak. Kamu lihat hasil pemeriksaanku ini. Tidak ada masalah apa-apa pada fisikku. Masalah harusnya ada di kamu. Kamu yang mandul. Aku langsung melempar hasil pemeriksaanku ke wajah Adit dengan keras. Aditya menengok berkas hasil pemeriksaanku yang berceceran dengan matanya yang terlihat dingin. Kakinya langsung menginjak-injak berkas-berkas itu. Dokter bego mana yang memeriksa kamu? Bisa-bisanya dapat hasil salah seperti ini. Apa kamu periksa di klinik bobrok ini? Bibir Aditya langsung membentuk cibiran menghina saat melihat raut muka yang ditunjukkannya. Aku tidak tahu lagi kenapa dulu aku bisa jatuh cinta pada laki-laki busuk semacam ini. Secara kemampuan, Aditya yang hanya cuma sedikit di atas rata-rata, seharusnya bahkan tidak layak untuk mengangkat alas kakiku. Saya, yang Anda sebut sebagai dokter bego. Saya yang memeriksa Ibu Winarto. Suara tenang dari dokter tampan yang tadi membacakan hasil pemeriksaanku tiba-tiba terdengar dari belakang punggung. Aku langsung menoleh, melihat dokter tampan itu melangkah dengan elegan ke arah kita bertiga. Dokter tampan itu menatap aku, Adit dan Julia. Dari raut wajahnya yang tampan, aku bisa melihat kalau dia sepertinya sudah mengerti situasi yang ada di antara kita bertiga. Maaf, apakah Anda suami dari Ibu Winarto? Tiba-tiba dokter tampan itu bertanya pada Aditya. Aditya yang terkejut hanya mendengus pelan sambil mengangguk. Apa Anda sudah pernah memeriksakan diri Anda untuk memastikan kalau masalah tidak ada pada fisik Anda? Aditya terdiam. Dari raut wajahnya, orang akan bisa menerka kalau dia belum pernah memeriksakan diri. Dengan wajah yang memerah, Aditya bertanya dengan agresif. Siapa kamu? Ini urusan kami. Kenapa ikut campur?
saat Anda bertengkar di klinik yang Anda anggap bobrok ini. Saat Anda mengatakan kalau hasil pemeriksaan Ibu Winarto salah. Dan juga saat Anda mengatakan kalau saya bego. Ini sudah jadi urusan saya. Saya bertanya lagi pada Anda, apa Anda sudah pernah memeriksakan diri Anda? Bagaimana Anda bisa yakin kalau masalah ada pada Ibu Winarto? Tidak bisa menjawab pertanyaan dokter tampan, Aditya menjadi semakin agresif. Panggil atasanmu kemari. Aku mau komplain. Anak buah macam kamu harus dipecat. Dokter tampan tersenyum tipis dengan raut wajah mengejek. Anda tidak perlu memanggil atasan saya. Saya pemilik klinik ini. Orang yang paling atas di sini. Saya bisa mendengarkan semua komplain Anda. Tapi akan saya peringatkan, Anda perlu berhati-hati dengan kata-kata Anda. Karena saya juga bisa menuntut Anda untuk kasus pencemaran nama baik. Dengan tenang dokter tampan melanjutkan. Lihat baik-baik pada itu. Telunjuknya menunjuk pada CCTV yang ada di dekat kami. Dan juga pada mereka. Dokter tampan menganggukkan kepala pada orang-orang yang tanpa kita sadari sudah berkerumun menyaksikan sandiwara antara aku, Adit dan Julia. Saya yakin mereka semua tidak keberatan untuk menjadi saksi kalau Anda yang pertama kali mencemarkan nama baik saya dan klinik ini. Dan juga yang membuat keributan di sini. Semua orang yang berkerumun langsung menganggukkan kepala menyetujui. Melihat itu, wajah Aditya langsung memucat. Dengan menarik lengan Julia, dia bergegas melangkah menuju pintu luar klinik. Dengan penuh rasa malu, aku segera memungut berkas-berkas pemeriksaan yang tercecer di lantai. Sebuah tangan mengulurkan selembar kertas yang terlewatkan padaku. Aku mengangkat kepalaku dan melihat wajah tampan sang dokter yang melihatku dengan sinar mata khawatir. Ibu Winarto, Anda tidak apa-apa? Dengan suara lembut, dokter tampan bertanya kepadaku. Sebuah pertanyaan lembut dari orang yang tidak begitu aku kenal. Langsung membuat mataku terasa panas. Tapi aku terus menahan air mata yang ingin jatuh ini. Aku hanya mengangguk pelan lalu menjawab, "Maaf dokter, atas keributan yang terjadi di klinik dokter ini." Dengan senyuman lembut, dokter tampan berkata lagi, Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Tapi maaf, bukannya saya ingin mencampuri urusan Ibu. Jika nanti Ibu memerlukan saksi atau bantuan, saya tidak keberatan untuk membantu. Aku menggenggam berkas yang ada di tanganku dengan erat. Dengan tegas aku menjawab dokter tampan itu. Dokter, tenang saja. Saya wanita yang tabah dan kuat. Masalah seperti ini akan bisa saya selesaikan sendiri. Dalam hati aku berjanji pada diriku sendiri. Laki-laki sampah semacam Aditya tidak diperlukan dalam hidupku. Apa yang akan Manda lakukan? Simak terus di bagian kedua cerpen ini. Like, subscribe dan klik icon loncengnya agar tidak ketinggalan.